Halo, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Franciscus Asisi Tames. NPM saya 21220065. Saya mengambil jurusan Ilmu Pemerintahan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Timor. Teman-teman, di sini saya akan mereview kembali buku cetek yang berjudul Negara Hukum, Good Governance dan Korupsi di Daerah. Di dalam buku ini terdapat 160 halaman dan mempunyai 7 bab. Diawali dari kata pengantar dan diterbitkan oleh seorang Profesor Dr. H. Murtir Jedawi. Pada bab pertama itu deskripsi konseptual. Bagian A itu negara hukum, bagian B kekuasaan dan distribusi kekuasaan, bagian C sistem pemerintahan, bagian D otonomi dan otonomi daerah, bagian E itu tatanan pemerintahan yang baik. Bagian bab kedua itu konstruksi politik dan ketatanegaraan di masa Orde Lama. Bagian A sistem presidensial, bagian B demokrasi liberal, bagian C demokrasi yang terpimpin. Bab 3 konstruksi politik dan ketatanegaraan di masa Orde Baru. Bagian A itu menguatnya peran eksekutif, bagian B itu pembatasan peran legislatif, bagian C itu distori informasi, bagian D itu masalah sistemik dan pemikiran ke arah pembaharuan. Bagian bab 4 konstruksi politik dan ketatanegaraan di masa Orde Reformasi. Bagian A itu awal tatanan demokrasi, bagian B itu keterbukaan informasi, bagian C itu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Bab kelima itu perjalanan otonomi di Indonesia. Yang bagian A itu masa prakemerdekaan, bagian B pembentukan Komite Nasional Daerah, bagian C itu peraturan awal terkait dengan pemerintahan daerah. Bagian bab ke-6 itu korupsi, permasalahan yang belum tuntas. Bagian A pengertian dan definisinya, bagian B korupsi dalam birokrasi dan di daerah. Yang terakhir bab ke-7 solusi alternatif bagi pemecahan masalah bangsa. Bagian A itu pemahaman masa transisi dan kesalahan konsep, bagian B itu pembangunan hukum dengan landasan moralitas. Teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan materinya. Bagian bab pertama itu konseptual. Bagian A negara hukum itu konsep dalam hukum yang menekankan bahwa negara harus tunduk pada hukum, termasuk hukum dasar seperti konstitusi, dan tidak boleh bertindak sembarangan atau sewenang-wenangnya. Dan prinsip ini mendasari prinsip supremasi atau hukum di negara-negara yang demokrasi. Bagian B kekuasaan dan distribusi kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau keputusan mereka. Distribusi kekuasaan merujuk pada cara kekuasaan didistribusikan dalam suatu sistem politik atau sosial dalam masyarakat yang sangat demokratis. Idealnya kekuasaan didistribusikan secara merata melalui proses politik dan lembaga-lembaga yang demokratis. Bab 2 itu konstruksi politik dan ketatanegaraan di masa Orde Lama. Bagian A itu sistem presidensial, adalah bentuk sistem pemerintahan di mana eksekutif dipisahkan oleh cabang legislatif dan dipilih secara bisa oleh rakyat. Dalam sistem ini presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan negara dan memiliki kekuasaan eksekutif. Contohnya negara dengan sistem presidensial seperti Amerika Serikat, Brasil, dan Indonesia. Bab ketiga itu konstruksi politik dan ketatanegaraan di masa Orde Baru. Bagian A itu menurutnya peran eksekutif terjadi karena beberapa faktor, termasuk perubahan politik, ekonomi, dan sosial dalam suatu negara. Bagian pertama itu krisis atau keadaan darurat seperti konflik bersenjata, krisis ekonomi, atau bencana alam seringkali memicu masyarakat. Peningkatan kekuasaan eksekutif untuk menangani situasinya dengan cepat dan tepat. Bagian 2 itu peningkatan kompleksitas tugas-tugas pemerintahan.
Dalam masyarakat modern, tugas-tugas pemerintahan itu menjadi lebih rumit dan diperlukan tanggung jawab eksekutif yang lebih besar untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi. Bagian ketiga itu perubahan politik dan kebijakan. Adanya dukungan politik, adanya dukungan publik yang kuat atau mayoritas politik yang stabil dapat memberikan legitimasi kepada eksekutif untuk mengambil langkah-langkah yang lebih kuat dalam menerapkan kebijakan mereka. Bagian bab keempat itu konstruksi politik dan ketatanegaraan di masa Orde Reformasi. Bagian A itu awal tatanan demokrasi, memiliki sejarah yang sangat panjang dan muncul pada zaman Yunani kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Warga kota dapat mengambil keputusan politik secara dalam sebuah majelis rakyat yang disebut dengan eklesia. Pada abad ke-19, pada abad ke-18 dan ke-19, John Locke, Montesquieu dan Jean-Jacques Rousseau memberikan kontribusi terhadap perkembangan konsep demokrasi yang modern. Revolusi Amerika pada tahun 1776 dan Revolusi Perancis pada tahun 1789 juga menjadi titik sejarah demokrasi yang sangat modern sampai sekarang ini juga. Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat menyatakan Revolusi Perancis melahirkan semangat kesetaraan dan kebebasan dan solidaritas. Pada abad ke-20 demokrasi semakin berkembang di seluruh dunia. Setelah Perang Dunia Kedua, banyaknya negara-negara di Eropa dan koloni-koloni di Afrika, Asia, dan Amerika Latin meraih kemerdekaan dan mendirikan pemerintahan yang sangat demokratis sampai sekarang ini juga. Bagian bab ke-5 itu perjalanan otonomi di Indonesia. Bagian pertama itu masa prakemerdekaan, adalah bentuk periode sebelum kemerdekaan suatu negara atau wilayah. Masa prakemerdekaan merujuk pada periode sebelum Indonesia meraih kemerdekaannya dari penjajahan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945. Periode ini ditandai dengan pergerakan atau perjuangan nasional yang untuk mencapai kemerdekaan. Bab ke-6 itu tentang korupsi, permasalahan yang belum tuntas. Bagian pertama itu korupsi dalam birokrasi dan di daerah, merupakan masalah yang sangat serius di banyak negara termasuk Indonesia. Korupsi dapat merugikan masyarakat secara luas dan menghambat pembangunan, mengurangi akses terhadap pelayanan publik dan menghalangi pertumbuhan ekonomi dan yang berkelanjutan. Upaya penjagaan korupsi perlu ditingkatkan melalui penerapan aturan yang sangat ketat, penegakan hukum yang adil, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik yang sangat merata. Bagian bab terakhir itu bab 7, solusi alternatif bagi pemecahan masalah bangsa. Bagian pertama itu kesalahan konsep dan permasalahan pemahaman masa transisi bisa terjadi ketika tidak ada pemahaman yang jelas tentang tujuan dan prosesnya. Contohnya, kesalahan konsep bisa terjadi jika pemerintah tidak memperhatikan perlu adanya informasi yang mendalam dalam masa transisi politik atau jika tidak memberikan perlindungan cukup kepada hak asasi manusia selama periode tersebut. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses transisi tersebut mengarah pada pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekian dari video saya. Apabila ada kata yang kurang atau penjelasan yang belum bisa dipahami oleh teman-teman, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.